Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini kita sudah belajar kata muka. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Jannah, dipimpin doanya. Sebelum kita lanjut atau memulai pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Lalu dilanjutkan ke lagu nasional yaitu Padamu Negeri. Tolong Fazira ke depan. Indonesia negara kita sekarang sedang mengalami musibah. Musibah apa? Jadi walaupun kita sudah melakukan kegiatan seperti biasa ataupun sekolah secara tatap muka, kita harus selalu ingat atau mematuhi juga protokol kesehatan. Seperti apa? Saja ya. Dengan kita melakukan kegiatan supaya tidak bosan, kita memperbanyak misalkan menonton TV atau bermain HP.
Tapi bermain HP-nya harus ada aturan ya. Nah, harus ada aturannya. Jangan juga kita selalu sibuk bermain tetapi kita lupa waktu. Seperti biasa kita literasi dulu ya, atau membaca 15 menit sebelum memulai pelajaran. Nah, kalian masih ingat kita belajar kemarin tentang apa? Tentang pelajaran matematika. Nah, untuk hari ini kita belajarnya masuk ke tema 1. Dah, baca. Lihat, coba kalian amati ini gambarnya. Ya, ada gambarnya di situ. Boleh kalian amati gambar atau baca-baca dulu ya. Baca ada semua. Ada. Aldi Saputra, Ahmad Fadli, tunjuk tangannya sayang. Coba ditunjuk tangannya ya. Aldi Saputra, diulang. Aldi Saputra, hadir. Ahmad Fadli, Hadir. Asmanida, Hadir. Asna Maulia, Hadir. Jud Aini Afifah, Hadir Maulana, Hadir. Farhan, Hadir. Elsa, Hadir. Era Fazira, Maulida Rahma, Hadir. Makfira Syah, Inaya, Emreza, Hadir. Nisa, Hadir. Dio. Hadir. Mana Dio? Oh ya. William Andrean, yang mana? Ih, keren kali namanya ya. Rizka Badriyati, Hadir. M. Afdal, yang mana M. Afdal? Suryati, Nasruddin, Hadir. Putri Nilaningsi, Hadir. Siti Nurjana, Hadir. sama kayak nama ibu ya. Rahmawati, Zulmailita, Hadir. Samsul Mursalin, Hadir. Supriyadi. Nah, anak-anak coba kalian lihat buku kalian di halaman pertama. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu keselamatan makhluk Hidup. hidup. Kata-kata makhluk hidup. Makhluk hidup itu seperti apa contohnya? Manusia. Manusia, pokoknya yang hidup ya. Nah, ada manusia, ada apa lagi? Hewan, ada tumbuhan, ya, dan lain sebagainya. Nah, pokoknya yang tumbuh itu yang dikatakan dengan makhluk hidup atau yang melakukan perkembangbiakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita lebih jauh, kalian juga harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Itu yang harus kita atau kalian dapatkan. Yang pertama, kalian itu harus dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan serta menjadikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, anak-anak ibu dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Yang keempat, kalian atau anak-anak ibu dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Berarti ada IPA dan juga ada IPS. Sekarang kita masuk ke tema 1, tumbuhan sahabatku. Ada di buku kalian semua kan? Ada. Sudah ibu bagikan. Sekarang tolong kalian amati, di situ ada gambar ya. Nah, amatilah gambar berikut. Ada gambar apa-apa saja di situ? Sapi. Ada sapi. Ada apa lagi? Berarti di situ ada sapi yang sedang memakan rumput. Ada seorang pak tani yang sedang menyemprot. Ada anak-anak yang sedang bermain atau berlari. Ya. Apa lagi?
tumbuhan itu adalah sumber kehidupan bagi Manusia. makhluk hidup, termasuk juga manusia. Setelah kalian amati gambar tersebut, kalian udah paham kan? Ya, berarti tumbuhan itu sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dan mengerti dulu? Hah? Dan manfaat lainnya tumbuhan bagi manusia di situ ada 5 ya. Ada 5 manfaat tumbuhan bagi manusia yang lain. Yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. Yang ketiga sebagai oksigen ya untuk kita bernafas. Yang keempat sebagai pengganti air. Dan yang kelima sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di dunia. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, sekarang kita mengenal lagi lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Contoh yang kita ambil di sini yaitu di bagaimana jagung berkembang biak. Di halaman 2 ada? Ada kalian? Ada. Coba kalian lihat di halaman 2. Yang pertama di situ ada ceritanya, jagung merupakan salah satu makanan pokok yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat atau di negara ya, juga di Indonesia. Contohnya di situ ada penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung juga merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, untuk selanjutnya seorang petani di situ memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3 sampai 4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi apa? Besar. Sehingga 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Yang kalian lihat kan videonya? Itu perkembangbiakan yang terjadi pada pohon jagung. Berarti perkembangbiakan yang ada pada pohon jagung di situ perkembangbiakan apa nih? Generatif ya. Nah, udah mengerti kalian? Sudah. Nah, sekarang coba kalian lihat di buku kalian halaman 4 ya. Nah, di situ bacalah dengan seksama, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Nah, diagram berikut ada berapa paragraf? Ada 5 paragraf. Nah, coba kalian isi atau diskusi kelompok ya. Nah, isi melalui diskusi kelompok. Berarti semuanya harus ada kerja. Ini berarti nanti harus ke depan satu-satu ya. Iya. Harus ke depan satu-satu. Kedua kelompoknya harus ke depan nanti satu-satu. Ya. Nah, sekarang diisi di buku kalian. Nah, kalian diskusi sesama teman ini. Berarti ini kena paragraf. Kita kan ada berapa kelompok nih? 5. Berarti pas ya 5 paragraf di situ ya. Ini paragraf 1. Isi paragraf 1. Tulis di buku kalian. Kalian diskusi ya. Nah, ini paragraf 2. Ini paragraf 3. Ini paragraf 4. Kelompok ini paragraf kelima. Kalian tulis. Udah siap? Udah.
jagung perkembangbiakannya dengan biji. Jana. Kelompok 3 apa? Pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jagung di kepala kucing. Ya, ketika serbuk sari jagung di kepala kucing terjadi pembuahan. Kelompok 4. Oh, boleh ada cowok ya. Bunga yang sudah mengalami pembuahan akan bertumbuh dan berkembang menjadi jagung. Ya. Kelompok ini siapa? Boleh suaranya ya. Biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Iya, biji yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Nah, itu udah paham kan? Sekarang kita akan masuk ke perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara tauri. Yang dikatakan dengan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Nah, di situ ada gambar apa saja di situ? Ya, berarti ada jagung, ada padi, ada mangga, durian, dan jagung. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Yang tadi ya. Perkembangbiakan ini dinamakan dengan perkembangbiakan generatif. Coba kalian amati gambar. Pada tumbuhan terdapat 2 jenis perkembangbiakan ya, yaitu secara vegetatif dan generatif. Nah, tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Nah, coba kalian amati gambar itu di papan juga ada tuh gambarnya. Nah, di sini yang kita ambil gambar bunga. Nah, coba kalian amati di situ ya. Berarti bunga di situ ada apa-apa saja? Mahkota. Ada mahkota. Perkembangbiakan secara kawin terjadi dengan proses penyerbukan dan pembuahan. Tadi sudah dijelaskan kan? Nah, udah mengerti dulu? Nah, perkembangbiakan generatif tumbuhan dimulai dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala kucing. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terdapat pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih yang sel kelamin betina atau sel telur. Nah, hasil dari pembuahan adalah zigot. Apa itu zigot? Hasil Hasil dari pembuahan. Berarti zigot adalah hasil dari pembuahan. Nah, zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, halaman 6. Situ amatilah lingkungan sekitarmu. Ini tugas kalian nanti di rumah ya. Nah, kalian gambar bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya. Ini tugas di rumah nanti ya. Nah, tugas kalian di rumah, kalian amati lingkungan sekitar. Nah, setelah itu kalian gambar bunganya seperti
Negara lain juga memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda. Nah, coba kalian perhatikan bunga sepatu. Di Indonesia, bunga sepatu digunakan sebagai pewarna. Kalau Malaysia, bunga sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Nah, bunga Kamboja juga di Indonesia sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Kalau di Laos digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Indonesia, dan Laos hidup berdampingan meskipun mereka itu berbeda negara. Namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. 10 negara ASEAN. Yang pertama di situ ada Indonesia, ada Singapura, Kamboja, Thailand, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau ASEAN itu sebuah organisasi internasional ya yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Nah, ini dia. Nah, ini ada kehidupan budaya nih. Masyarakat ASEAN. Ya, Indonesia dia memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, agama dari Sabang sampai Merauke. Kalau Brunei Darussalam ada Kampung Anyon adalah desa terapung di Brunei ya, Darussalam. Kalau Malaysia ada Katilewa Marungga. Nah, kalau Kamboja banyak candi di Kamboja terbuat dari batu, dewa-dewa dari agama Hindu dan bisa diukir pada tembok. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Aodai. Kalau Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merion. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Nah, tugas kalian di sini coba kalian lihat halaman 14 ya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Ini ada 3 nih, kalian tuliskan. Kalau di tengah-tengahnya nanti dengan lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara ini. Juga kalian tugasnya di rumah nanti ya. Sejauh ini yang sudah Ibu jelaskan, apa kalian sudah mengerti? Berarti kalau mengerti pembelajaran kita hari ini apa saja tadi? Ada berkembang biakan sejarah vegetatif. Apa itu saja tadi? Sejarah vegetatif. Sejarah tidak kawin kadok generatif. Sejarah kawin. Yang dikatakan dengan zigot tadi apa? Hasil dari pembuahan. Negara ASEAN tadi apa saja? Ada Indonesia, Kamboja, Thailand,
dijawab, nanti dikumpulkan.